Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke video selanjutnya ya. Mudah-mudahan ini video yang terakhir. Sebelumnya kalian sudah membahas tentang penulisan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau. Kita tuliskan terlebih dahulu ya sebelum mau membuat konfigurasi elektron dari suatu atom ya. Jadi biar gampang dalam penulisannya, kita tulis dulu aturan Aufbau di mana pengisian elektron itu harus dimulai dari yang tingkat energinya paling rendah. Ya, urutannya. Tadi ya kita mulai dari S. 1 S2, 2 S2, SS, kemudian PS, SS, PS, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P6, 5 S2, 4 D10, 5 P6, 6 S2, 4 F14, 5 D10, 6 P6, 7 S2, 5 F14, 6 D10, dan 7 P6. Oke, ini ya urutannya berdasarkan Aufbau. Oke, kita coba bahas dulu ya. Kita review lagi bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron. Contoh, saya punya unsur AS. Nomor atomnya 33. Gimana penulisan konfigurasi elektronnya? Kita isi subkulit-subkulit ini sampai terisi elektron sebanyak 33. Berarti 33 itu sampai di sini 10, 10, 20, 30. Nah, 33 berarti ada di sini. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P. Nah, sampai sini ini adalah jumlah elektronnya 30. Berarti kita kurang 3 elektron lagi, maka di subkulit 4P hanya perlu diisi 3 elektron, 4P3 ya. Contoh kedua, unsur K. Nomor atomnya 19. 19 itu berarti di sini 10, ke sini 20, ke sini 30 ya. Berarti kalau 19 ini 10 sampai dengan 19 lah ya, kita tuliskan 1 S2, 2 S2, 2 P6 ini udah 10. 3 S2, 12, 3 P6, 18, berarti kurang 1, 4 S1. Kemudian selanjutnya PR. PR nomor atomnya 59, maka konfigurasi elektronnya sampai dengan 59. Sini 30, 48, 54. Oke lah, kita buat aja dulu. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, kemudian 4 S2. Ini sudah 20. 20 itu elektronnya ya, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2, ini 20. Kemudian 3D10, 30, 4P6, 4P6 berarti 36, 5 S2, 38, 4D10, berarti 58, dan 5P1 supaya 59 ya. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 10 tambah 6 tambah 2 tambah 10 tambah 1. Totalnya
20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 9. Oh, belum, 49. 49 berarti 48 masih kurang 11. 48 tambah 6 54. 54 ditambah 2, 54 tambah 2 56, kemudian kurang 3 lagi 4F 3. Nah, barulah ini totalnya 59 jumlah elektronnya ya. Jadi dihitung atas-atasnya. Kemudian contoh terakhir ya, KR. KR nomor atomnya 36. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ini sudah 20. 3D10, 30, 4P6, 36. Ya, jadi konfigurasi untuk KR itu seperti ini ya. Begitu ya penulisan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau. Intinya adalah kalian harus hafal ini urutan yang ada di atas ini. Ya, urutan ini harus hafal. Ya, terus ngapalinnya gimana? Gampang kok, tinggal SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDP. Ya, terus tambahin deh kulit di depan, kemudian elektron di atas. Ingat S, elektronnya 2, P6, D10, F14. Oke, itu ya, kita review terlebih dahulu tadi penulisan konfigurasi elektron. Sekarang kita akan membahas konfigurasi elektron berdasarkan aturan yang kedua, yaitu aturan Hund. Nah, pada aturan Hund di sini disebutkan bahwa pada sekelompok orbital dengan energi yang sama, elektron akan masuk pada orbital kosong dahulu sebelum berpasangan. Oke, jadi sekelompok orbital dengan energi yang sama. Jadi yang dimaksud di sini adalah kelompok orbital dengan energi yang sama itu adalah kelompok orbital pada yang tingkat energinya sama itu pada bilangan kuantum magnetik. Ya. Nah, elektron-elektron akan masuk pada orbital kosong terlebih dahulu sebelum berpasangan. Contoh, kita lihat konfigurasi terakhir dari ini. Oh, jangan ini. Ini misalnya 4P6 ya, 4P6 4P6 itu bilangan kuantum utamanya 4, azimutnya kalau P itu berarti 2, salah, bukan 2 tapi 1. Kemudian M-nya kalau L-nya sama dengan 1, berarti M-nya itu dari min 1, 0 sama plus 1. Berarti ada 3 ruang, ya, 3 ruang orbital yang berada pada tingkat energi yang sama. Jumlah elektronnya ada berapa? Ada 6. Nah, 6 elektron ini akan masuk ke dalam orbital-orbital yang ada di sini. Nah, gimana cara masukinnya? Ya, ingat, kan dalam satu orbital ini, ya, dalam satu ruang orbital ini maksimum diisi 2 elektron. Ya, berarti kalau ada 6, ngisinya gimana? Bukan 1. Elektron itu kan kalau di spin itu tandanya ada yang panah ke atas, ada yang panah ke bawah ya. Nah, pengisiannya nggak boleh 1 di sini, 2 di sini. Ini nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Karena yang namanya pengisian elektron dalam satu orbital atau satu ruang itu, dia harus memiliki spin yang berbeda. Ada yang nggak boleh spinnya itu sama, yang satu searah jarum jam, yang satu searah jarum jam juga, jadi harus beda. Jadi pengisiannya itu kita harus isi, misalnya
di sini tuh yang panah ke atas ya, yang positif dulu. Nah, kita isi dulu orbital yang kosong. Elektron pertama isi di sini. Ini tuh sebagai lambang elektron. Kemudian elektron kedua isinya di mana? Boleh nggak di sini? Nggak boleh, karena elektron itu ya akan masuk pada orbital yang kosong dulu. Jadi nggak boleh diisi yang kedua itu di sini. Mentang-mentang satu ruang itu boleh diisi 2 elektron, langsung di sini nggak boleh. Tapi harus di orbital yang kosong dulu. Berarti kemana? Yang kedua di sini. Yang ketiga di sini. Ya, ini kan ada 6 elektronnya. Nah, yang keempat baru deh diisi berpasangan di sini, dan di sini. Total ada 6 elektron deh yang terisi. Contoh, kalau saya punya 4s4. Nah, 4s4 itu kan berarti N-nya 4, L-nya 1, M-nya min 1, 0 plus 1. 4 elektron disimpan dalam 3 kotak ya. Nah, elektron pertama ditaruh di sini, elektron kedua di mana? Di sini, elektron ketiga di mana? Di sini. Maka elektron keempat baru bisa berpasangan di sini. Ya, ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir itu ada di posisi bilangan kuantum magnetik yang mana? Bilangan kuantum magnetik yang ini, sebelah sini ya, ada di kotak yang ini. Berarti nilai M-nya itu adalah min 1. Kemudian S-nya bagaimana untuk elektron yang ini? Lihat, elektron yang ini tanda panahnya ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Berarti nilai spinnya itu min setengah. Kalau yang ini, tadi elektron yang terakhir kan di sini ya. Karena elektron terakhir di sini, maka nilai M-nya itu adalah plus 1 dan S-nya min setengah. Ya, seperti itu untuk aturan Hund. Dan aturan yang terakhir dalam penulisan konfigurasi elektron adalah adanya larangan Pauli. Artinya, tidak ada 2 elektron dalam suatu atom yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Contoh, kalau saya punya lagi-lagi 4P ya, kita bahasnya 4P. Ada 4P1 dan 4P4. Ya, 4P1 N-nya 4. 4P4 N-nya juga 4. Oke, sama. Terus L. Yang ini L-nya karena subkulitnya P, berarti L-nya 1. Ini juga L-nya 1. Kemudian sama, ini ayo lo, apa 4-4-nya sama? Kita lihat M-nya. Ya. M-nya itu karena dia subkulitnya P, berarti ada 3 orbital. 1, 2, 3 dengan nomor min 1, 0, plus 1. Diisi 1 elektron, berarti diisi sebelah sini ya, dari sebelah kiri dulu. Berarti yang ini nilai M, bilangan kuantum magnetiknya adalah min 1. Oke, kalau yang ini sama ya, subkulitnya kan P. Berarti ada 3 kamar, ada 3 ruang. Dengan bilangan kuantum magnetik dari min 1 sampai plus 1. Elektronnya ada 4, berarti pertama diisi di sini, kedua di sini, ketiga di sini, keempat ke sini lagi. Ini elektron yang terakhir. Ya, elektron yang terakhir ini ada pada bilangan kuantum magnetik min 1. Wah, berarti 4P1, 4P4 ini sudah punya 3 bilangan kuantum yang sama. N-nya sama-sama 4, L-nya 1, M-nya sama-sama min 1. Tapi padahal kata Pauli, tidak boleh ada 2 elektron dalam suatu atom yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, kita lihat coba bilangan kuantum yang terakhir, S. Elektronnya kan yang ini. Lihat menghadap kemana? Ke atas. Kalau ke atas berarti nilai spinnya itu adalah plus setengah. Kalau yang ini, elektronnya menghadap kemana? Ke bawah. Berarti nilai S-nya adalah min setengah. Dengan begini tuntas sudah bahwasanya suatu elektron, 2 buah elektron itu tidak mungkin mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Ya, seperti elektron pada 4P1 dan 4P4, ternyata 3 bilangan kuantumnya sama, tapi ada 1 bilangan kuantum yang berbeda, yaitu spin. Jadi nggak boleh nih,
Kalau 4P1 sama 4P4 punya keempat bilangan kuantum yang sama itu aneh ya, tidak mungkin. Nanti mereka bertabrakan. Oke, seperti itu ya. Oke. Baiklah, itu adalah aturan-aturan tentang penulisan konfigurasi elektron. Seperti biasa ya, di dalam kimia itu ada yang namanya pengecualian. Ya, jadi dalam penulisan konfigurasi elektron ada pengecualian, yaitu ketika kalian menemui suatu elektron, konfigurasi elektron yang diakhiri oleh D9 atau D4 ya. Jika kita menemukan konfigurasi elektron yang diakhiri oleh D9 atau D4 ya, maka konfigurasi seperti ini tidak disukai ya. Kenapa? Karena pada konfigurasi seperti ini konfigurasi elektronnya itu tidak stabil. Supaya stabil, maka pengisian orbitalnya itu harus penuh ya. Pengisian orbitalnya harus penuh atau setengah penuh ya, penuh atau setengah penuh. Maksudnya bagaimana ya? Contoh, kalau misalnya kita punya unsur Cu dengan nomor atom 29 ya, kita tuliskan konfigurasi elektronnya ya. Penulisan konfigurasi elektron untuk atom Cu dengan nomor atom 29 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3s3d9. Nah, tadi ya, kalau kita menemukan konfigurasi yang seperti ini tidak boleh ya, karena ini tidak stabil. Supaya stabil, maka pengisian orbitalnya itu harus penuh atau setengah penuh ya. Yang dimaksud penuh atau setengah penuh begini. Pada orbital 4s, kan ada satu orbital ya, 4s2, itu diisi berarti 2 elektron. Dengan 3D, D itu punya 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbital diisi oleh 9 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bentuk seperti ini tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena ada kondisi yang bisa menjadikan elektron ini menjadi lebih stabil. Bagaimana caranya? Yaitu kita buat pengisian orbitalnya itu menjadi penuh atau setengah penuh. Kalau yang ini kan ini penuh, ini nggak penuh ya. Nah, kalau penuh dan setengah penuh dia lebih stabil. Nah, biar jadi penuh dan setengah penuh, yang ini kita penuhin nih. Ini kan masih kurang 1 elektron, kita penuhin. Caranya gimana? Yang ini kita pindahin ke sini. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ini kan ada di orbital 4s, ini ada di 3D, ini ada di kulit keempat. Ini ada di kulit ketiga, elektron turun, mau nggak? Mau, karena di tingkat energi yang lebih rendah itu, elektron itu lebih stabil. Jadi mau si elektron yang ini pindah ke sini, sehingga pengisian elektronnya menjadi seperti. Nah, dengan dia pindah elektron yang ini ke subkulit D, maka konfigurasinya menjadi seperti ini. Pada subkulit 4s, dia jadi setengah penuh. Sedangkan pada subkulit 3D konfigurasinya menjadi penuh ya, kelima orbitalnya diisi oleh 5 pasang elektron. Nah, kalau yang ini satu orbital ini diisi oleh 1 elektron ya, atau tidak berpasangan elektronnya, disebut setengah penuh ya. Demikian pengecualian dalam penulisan konfigurasi elektron. Saya yakin kalian mulai sakit kepala ketika mempelajari ini, tapi semangat karena konsep-konsep ini nantinya akan kalian gunakan lagi terus dalam materi-materi kimia yang lebih tinggi lagi, seperti dalam ikatan kimia, kemudian kimia instrumen, dan lain-lain. Konsep-konsep tentang konfigurasi elektron ini akan banyak dibahas ya. Baik, terima kasih. Demikian penyampaian video dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.